Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat pimpinan penyertaan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan Kau mendapati kami kekurangan kelemahan, bahkan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan segenap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan mengurapinya ya Tuhan. Dari yang menerima tamu, yang mengoperasikan LCD, sound system, maupun yang mengoperasikan multimedia Tuhan, para pemain musik, WL maupun singer, dan lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau menghentarkan mereka tiba di rumah-Mu ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama datang beribadah untuk memuji, menyembah, serta mempermuliakan nama-Mu, mendengarkan akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga doakan untuk bangku-bangku yang masih kosong ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan kirimkan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang tak tergembalakan, jiwa-jiwa yang tak terjangkau Tuhan, jiwa-jiwa yang mendambakan zaman kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kau kirimkan dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur Tuhan. Bahkan Kau panggil mereka dari ujung-ujung bumi Tuhan, untuk boleh memenuhi bangku-bangku yang masih kosong ini ya Tuhan. Terima kasih bukan hanya jemaat yang berkuantitas tetapi juga berkualitas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi
kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku sambutan jemaat Tuhan bersama di sini rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersorak-sorak untuk meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Hey, bahwa serta dengan Allah kita hadapi perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Mas semangat memuji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah gagal karena Dia Allah. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung baruku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja.
yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Hey, Yesus Raja. Tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tidak hanya Kau siapkan hati kami, Kau tumbuhkan, Kau penuhi kami dengan kesadaran firman-Mu itu adalah segala jaminan masa depan kami, penenang dan sumber keteguhan iman kami. Firman-Mu setiap hari pelita, petunjuk, pengarah, hidup baru. Hidup boleh gagal, tapi di mana kami jatuh, di situ kami bangun. Ya, karena firman-Mu itu. Demikian pagi yang indah. Ayo berkumpul, bukan sekedar Kristen tiru-tiru, Kristen tambal sulam, Kristen tradisional, Kristen yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih, firman-Mu pasti
berbicara pada setiap pribadi dengan kebutuhan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Firman-Mu sungguh kaya bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua berseru bersama saudaraku. Amin. Beri tepuk tangan suka cita kita sepenuh hati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kekasih yang tabah melangkah, sabar dalam menjalani hidup yang kadangkala ada tiba-tiba dokter menyatakan sakit ini, divonis ini, tiba-tiba keperluan membludak, banyak hal. Tapi seperti tadi saya katakan, kau tabah melangkah dan tetap setia. Ingat janji Tuhan yang selalu mesra. Aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Wih, mesra banget. 2-3 orang berkumpul, aku di tengahmu loh. Mesra. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang mesra kepada kita. Haleluya. Sambil mempersiapkan khotbah ini saya teringat cerita, saudara-saudara, tentang Kaisar Romawi yang kelewat nekat, kelewat berani menantang dewata Tuhan. Gimana ceritanya? Suatu hari sang Kaisar mengundang rakyatnya untuk sebuah pesta besar, mewah. Tapi mau pesta itu dimulai, tiba-tiba badai besar datang, saudara-saudara. Katanya, dewa badai marah. Apa yang terjadi? Nobody, tak seorang pun datang pada pesta yang diadakan oleh sang Kaisar. Marahlah sang Kaisar itu, saudara-saudara. Apa yang dia lakukan? Dia perintahkan kepada seluruh pasukannya, ribuan, mungkin puluhan ribu, untuk melemparkan, memanah ke atas, untuk memanah dewa badai. Apa yang terjadi? Panah itu balik meluncur ke bawah, melukai ribuan orang. Sepertinya Tuhan membalas kenekatan, kegilaan. Panah itu meluncur ke bawah. Loh, pagi yang diberkati ini rada sedikit berbeda tapi hampir sama. Tuhan menghajar umat-umatnya yang nekat, yang sombong. Mungkin mereka rohani, tapi kelewat sombong rohani. Imam-imam. Tuhan menghajar dengan mengirim belalang, saudara-saudara. Belalang sehingga pertanian lumpuh, ekonomi lumpuh. Kemiskinan terjadi. Yuk kita buka kitab Yoel pasal 1. Mulai ayat 2, saudara-saudara. Yoel pasal 1 mulai ayat 2 sampai 5, lalu ayat 11 kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hei seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak
mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya. Lalu sambung ayat 11. Ya. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Nah, Yoel, saudara-saudara, nabi yang boten bertili-tili. Maka di bagian pertama kita enggak dikasih tahu dari mana asalnya. Seperti Amos, Yesaya. Pada zaman apa dia bekerja? Sangat singkat. Yoel lalu langsung nubuat. Langsung hukuman. Tiba-tiba muncul. Bahasa Ibraninya, mak bedunduk. Mak bedunduk. Lalu marah-marah. Menubuatkan hal yang fatal. Yoel namanya juga sangat singkat. Tuhan itu Allah. Mungkin dia bekerja hidup pada tahun 400 sebelum Masehi. Ya. Tahun 400 sebelum Masehi. Singkat. Maka kitab Yoel itu digolongkan nabi kecil. Nabi kecil karena singkatnya. Ada 12 nabi kecil. Tapi nubuat Yoel sangat panjang jangkauan waktunya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih kita lihat. Diserbu belalang, saudara-saudara. Sama menghancurkannya dengan anak panah tadi. Ya. Belalang pengerip itu belalang yang makan daun. Sampai tinggal tulang daunnya. Nah, apa yang ditinggalkan belalang pengerip tadi? Ya, coba dibuka lagi tadi pasal ya, yang nubuat tadi ya. Itu belalang pengerip, saudara-saudara. Ya. Apalagi? Ada belalang pengembara. Belalang pindahan yang terjadi di Sumba, Waingapu. Saya sempat menelepon rekan-rekan saya hamba Tuhan di Pedal. Itu ngerinya belalang di Sumba, Waingapu. Dan melumpuhkan berbulan-bulan pindah, merusak satu tempat, pindah. Itu belalang pindahan. Ya. Lalu belalang pelompat itu nggak makan daun, tapi mulai mengganggu tubuh batangnya sampai kering. Ya, nggak tumbuh lah, nggak bisa panen lah. Sing paling kejem, belalang pelahap dilalap semua pohon itu, saudara-saudara. Wah, ngerinya kayak apa?
Ngerinya kayak apa saudara-saudara? Lumpuhlah pertanian, lumpuhlah ekonomi. Hajar oleh Tuhan. Mungkin dulunya sombong ekonomi juga, saudara-saudara. Ya. Tujuannya apa sih sakjane? Tujuannya apa? Coba dibuka lagi ayat 11 tadi, saudara. Betul, hukuman. Tapi lebih spesifik. Lebih spesifik lagi ialah para petani menjadi malu. Bahasa yang lebih tepat itu memakai kata seperti malulah mereka. Lah kalau malulah itu koyoke ada unsur disengaja. Kadangkala inilah hukuman Tuhan. Apa yang disombongkan jadi bumerang. Malu. Kadangkala kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk suatu kebutuhan mendesak. Ya, saudara bilang gini, Tuhan, jangan permalukan aku. Wah, apalagi di depan lawan-lawanku, kata pemazmur. Janganlah aku dibuat malu. Bahkan kalau perlu musuh-musuhku yang malu. Ya kan? Kadang-kala kita tidak ngerti, Tuhan justru bangga. Aku tidak bikin malu kamu. Ngerti yo, aku ini sedang membanggakan kamu di tengah susahmu, di tengah penyakitmu. Tapi tidak salah. Apalagi maaf saudara-saudara, ya, kadang-kala kita ada unsur mundatnya. Wah, aku ini loh Tuhan dari muda melayani engkau. Wah, hancur-hancuran. Sampai kawin telat. Sampai ngeli. Ya enggak saudara? Tuhan, kurang rajin apa aku perpuluhan Tuhan? Selalu ku bayar persepuluhan Tuhan. Lah kok angel hidupnya? Tuhan, kurang sabar apa aku sama saudara-saudaraku? Ayo Tuhan. Itu mungkin wajar. Saya pun bertambah usia, Tuhan. Jangan bikin malu aku Tuhan. Karena usia. Terus aku dikenal Profesor Tuun Pikun. Karena saya ingat waktu saya studi di Satya Wacana itu ada profesor antropologi dari Erlangga, tapi sudah tua, pikun. Kalau dia ngajar, maaf saudara, anak-anak luar pulau itu ngedarkan film-film porno, ngedarkan mungkin togel, saudara, ya. Wah, nemen. Saya kadang-kadang juga ganggu teman saya, sekumnya dikaji. Mon, kowe ge opo? Ala opo ngrungokke profesor nglantur. Mudun. Mangan ndas siwak. Mudun sudah turun. Malah bawa rombongan. Wah. Gusti Allah, tolong aku jangan dibales. Aku jangan dibikin malu. Wah. Sapa sing ngajar? Profesor Doktor Karburator Bocor Yohanes Setiawan. Aduh, males sih. Jangan permalukan aku Tuhan. Teman-teman saya itu suka menjebak saya. Ya lho, Pak Yu ini orang haleluya. Pak Yu itu orang Pantekosta, yuk kita jebak. Ayo kita kasih tugas ya. Wah, saya doa, Tuhan tolong. Aku ini dijebak Tuhan. Tolong Tuhan. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Ya? Abu Nawas satu saat dijebak oleh saudara-saudaranya. Mau dibikin malu. Saudara-saudara, malam ini saudara kita Abu Nawas akan berkhotbah. Bu Abu Nawas, mateng aku. Untung dia tenang. Yang penting tenang. Tenang. Lalu dia naik di atas mimbar.
Saudara-saudara, saudara sekalian sudah tahu apa yang mau saya khotbahkan. Semua tidak, belum. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, apa? Belum. Percuma aku khotbah nek ngono. Turun dia, bebas. Dipermalukan. Kali minggu berikutnya Abu Nawas dijebak lagi. Saudara-saudara, malam ini saudara kita Abu Nawas juga mau khotbah. Loh, gak kapok-kapok leh. Aku dijebak lagi. Yang penting tenang, jangan panik. Saudara tahu nggak apa yang mau saya khotbahkan sore ini? Saudara-saudaranya ingat, minggu lalu belum, sekarang sudah. Abu Nawas gebrak meja. Hah? Sudah? Percuma dong aku khotbah nek sudah. Turun lagi saudara-saudara. Yang malu siapa? Saudaranya. Lah kok minggu ketiga dijebak lagi? Saudara tahu enggak? Kembali Abu Nawas naik ke atas mimbar. Saudara tahu enggak apa yang mau saya khotbahkan? Sekarang pendengarnya terbagi dua. Satu teriak, sudah. Yang separuh bilang, belum. Sudah, belum. Dengan tenang Abu Nawas berkata, sekarang. Yang belum nanya sama yang sudah. Yang sudah kasih tahu yang belum. Turun saudara-saudara. Bebas. Kok nggak guyu sih? Larang lagi dagelan. Wah, saudara-saudara, jebak. Doa, boleh. Saudara juga pasti, Tuhan. Nah, kalau saudaramu mulai ngenyek, buat apa kamu jadi Kristen? Buat apa kamu doa? Boleh, Tuhan. Aku mulai disemoni karo dulurku. Jangan bikin malu aku, Tuhan. Ini jelas para petani menjadi malu. Gimana enggak malu, saudara? Sawahnya luas, satu pun tidak ada gandum yang. Saya pernah berasa malu, pengusaha besar, barangnya entek, dulu penuh. Loh, kemana saja? Kalau sampai kayak gitu tuh, malu enggak? Malu. Habis, tokonya habis. Mana? Nggak usah gitu. Kadang-kadang ada keluarga besar. Tapi nggak ada anak-anaknya yang mau tinggal dengan orang tuanya. Iya, ini anak-anak podo sibuk kabeh, tapi ketemu anaknya. Mama itu cerewetnya melebihi mak lampir. Putu-putuku gak betah, makanya jangan cerewet, tante-tante, nenek-nenek, oma-oma, jangan cerewet. Seneng gak kamu? Saking cerewetnya, datang ke rumah anakmu, lalu cucunya bilang, Mak, kapan pulang? Waduh, nangis. Nembe teko, kopernya masih ada. Mak, kapan pulang? Sedih gak, saudara? Malu, sedih. Apalagi sampai dilempar-lempar. Hah? Langsung dilempar. Adiknya telepon, mama ini lu mau datang ke rumah kuku. Ojo. Dilempar lagi. Itu juga malu, saudara. Malu. Makanya kalau sudah tua, si nyeneng no. Kayak ono sangu sing akeh putumu cok bedit-bedit. Ontek batuk. Ya. Itu juga malu, saudara-saudara. Petani menjadi malu. Tukang kebun anggur meratap. Dan gandum, tidak ada semua. Malu. Ya. Nah, maaf, jujur, ada enggak yang kroso kira-kira, Tuhan? Nah, bagian kedua, ya, seruan pertobatan.
Mari kita buka Fatsal 2 ayat 17. Fatsal 2 ayat 17. Ini saya potong seruan pertobatan terutama para imam, para pemimpin, ya, pelayan Tuhan. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis tobat. Bukan menangis tiru-tiru. Ya. Ada jemaat kami dulu, datang us nangis. Sebelahnya anggota GKJ baru tobat. Pindah, saudara-saudara. Pindah. Ya? Ada anggota jemaat, datang langsung nangis. Tuhan, usirlah laba-laba di dalam hati. Tuhan. Sebelahnya, oh Tuhan, patenonon laba-laba itu Tuhan berbeki. Nah, sekarang menangis bertobat dan berkata, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Lah ini koreksi, jangan sampai aku tuh malu lalu menjadi celah, jangan. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Loh, nyindir. Nggak usah jauh-jauh sekarang pun. Kalau ada orang, temanmu jemaat sakit, sakitnya beruntun, kau dengan semua bilang apa? Yo salah, dia tuh punya salah apa ya? Punya salah apa? Saya dulu pernah kecelakaan, saudara. Ya, di daerah Jagorawi dulu. Saya itu paling senang kalau yang mendoakan, malah orang Protestan. Dosen saya tulis surat, ketua PGI waktu itu, Pendeta Sularso. Biarlah saudara merenung. Nah orang persekutuan, nyebeli doanya saudara. Ya. Orang dalam keadaan sakit ngata-ngata, ya Tuhan ampunilah hambamu kalau ada dosa-dosa yang tersebut. Pengen tak sepak ya terus terang. Orang lagi menderita. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dasmu ampuni Tuhan. Nah, ini tidak menjadilah. Nah, saya mau singkat. Tugas kita ini sebenarnya di antara mezbah dan balai. Nah, gereja itu juga. Gereja itu rohaninya mezbah, persekutuan. Bahkan mezbah yang hidup. Kamu ini mezbah, korban. Roma 12 ayat 1. Kita ini bait Allah. Tapi juga gereja ada botonya, ada temboknya, balai, gedung. Ya juga gereja ada. Gereja Betel Indonesia. Jemaat apa? Sion. Nah itu balai. Balai itu sesuatu yang very physical. Orang Jawa bilang tongkrongani, ketok. Balai bersifat duniawi, bahkan gengsi, sistem. Wah sekarang gereja-gereja sistemnya kayak bisnis. Jakarta itu ada sistem randon. Kalau pendetanya 10 kali khotbah gereja, wah. Balai bicara tentang organisasi, uang. Balai bicara juga kadang-kadang gengsi. Balai juga bicara tentang arogansi, sistem. Wah, ngeri. Boleh, tapi itu tok, kau kehilangan roh mezbah. Sekarang, enggak penting itu. Panggilan, enggak penting itu doa puas, enggak penting itu, semua di sistem. Kau mezbah Tuhan, kau boleh hebat, tapi enggak roh. Kalau roh balai,
roh gengsi, prestis, roh organisasi tok. Tidak ada organisasi gereja tanpa pecah-pecah. Kalau itu tok, gawat. Maka kau harus berdiri di antara mezbah, korban. Mezbah itu korban. Orang Kristen tuh, oh iya, mulai dari korban waktu, korban perasaan, korban ngantukmu di gereja. Seorang teman saya psikologi menyelidiki, tidur di gereja 10 menit itu, tidur yang paling sedap katanya saudara. Ya. Wah, mezbah apa? Itu sebabnya saudara-saudara, kalau roh mezbah ke gereja itu bukan hitung-hitungan. Ke gereja itu bukan, tapi tidak bisa. Nggak bisa, rumah Tuhan, nggak bisa, saudara-saudara. Sesibuk apapun. Nah, ya, ingat, antara mezbah dan balai. Nek balai, betul, taruhlah waktu dia meninggal, didatangi banyak orang. Tapi belum tentu masuk surga. Kalau tidak ada Kristus, betul-betul hidup mezbah, aku menjadi korban. Ya korban perasaan, oh betul saja, berarti korban perasaan. Tidak ada apa-apa, dimusuhi, disiwai, tanyain apa, wah gitu saja. Roh gengsi, roh sekarang ini darah di gereja-gereja. Saya pernah melayani di pedalaman Sumba. Itu tidak boleh gengsian pendeta. Jam 3 itu pendetanya itu ngapain? Naik pohon. Untuk teriak kayak Tarsan, memanggil anggotanya berbakti. Oh, jangan diketawain. Orang bisa kayak gitu itu. Roh mezbahnya hidup. Enggak kalau di kota pameran, kalau persidangan gereja, pameran Alphard, pameran Welfare, pameran mobil. Naik ke atas pohon dengan rendah hati. Teriak dari atas pohon. Oh, untuk jemaat datang berbakti. Itu saudara. Saudara, ingat kita tuh mezbah. Bukan cuma balai, bukan cuma office, bukan cuma gedung. Roh. Kalau kau datang itu di mezbah Tuhan, ya, dengan rendah hati datang. Nah, saya sekarang bagian ketiga, janji Tuhan, ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dan ia belas kasihan kepada umatnya. 1 ayat lagi mungkin. Ya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu. Apa? Bukan belalang. Gandum. Iyo, gandum. Gandum. Anggur. Minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah, menjadi malu di antara bangsa-bangsa. Saya garis bawahi ayat bagian atas tadi, ya. Ayat ini. Bagian atas tadi. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Loh, ini ayat yang aneh. Biasanya kalau dimulai dengan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, karena bangsanya, itu isinya hukuman. Itu isinya malapetaka. Aku kecewa, aku cemburu. Nah, ini perhatikan, ini poin paling penting. Untuk saudara yang rindu diberkati. Nah, sekarang Tuhan cemburu, malah memberkati, malah berjanji mendatangkan minyak, anggur, malah menjanjikan berkelimpahan. Padahal bahasanya, aku cemburu dengan tanahku. Aku cemburu dengan bangsaku. Loh, kok bisa?
Oh rupanya gini saudara-saudara. Tadi kan seruan pertobatan ayat 17. Setelah umat Tuhan itu bertobat. Setelah mereka menjadi umat Tuhan, mezbah. Setelah mereka sadar, Tuhan itu cemburunya kayak gini. Loh, mosok tak hukum terus? Loh, mosok kekeringan terus? Loh, mosok tak datang belalang terus? Aku cemburu, umat-umat yang lain sudah aku berkati. Mosok umatku yang sudah bertobat ini tidak aku berkati? Loh, itu cemburu juga. Makanya jangan bodoh. Banyak orang tuh minta berkat. Ya. Oh yo, Tuhan sendiri tergelitik. Tuhan sendiri hatinya cemburu. Lihat kamu rajin ke gereja. Lihat kamu rajin melayani. Tuhan bilang, mosok sih Pak Petrus ini nggak tak berkati. Amin. Mosok sih Bu Sri ini nggak tak berkati. Itu cemburu. Cemburu yang baik. Mosok sih tajik yang lek jalan bungkuk-bungkuk itu nggak pernah absen ke gereja. Mosok nggak tak berkati. Mosok sih tajik itu yang nggak kakean gunem, nggak suka ngerumpi, sukanya berdoa, neteskan air mata. Mosok nggak tak berkati? Berkati. Bukan gini, mosok tak berkati, wis nyinyir, males, suarane koyok mak lampir tadi, suka ngerasani pendeto, ngerasani perpuluhan, kuabe dirasani, raine nggak enak, babar blas. Enggak, tapi Tuhan cemburu pada umatnya yang sudah bertobat, yang sudah mendahulukan Tuhan. Sekarang Tuhan cemburu. Masa enggak tak berkati? Masa tak hukum terus? Masa belalang terus? Enggak. Ganti belalang, ku datangkan gandum, minyak, anggur. Itu menggelitik hatimu. Tapi jenengan sing sregep. Ojo hitung-hitungan kari Gusti Allah ora bakal menang. Yang sregep, yang sungguh-sungguh. Gereja siji kamu belum tentu memenuhi semua kehendak Tuhan. Nah, nanti Tuhan cemburu. Aduh kasihan Mas ini. Aduh kasihan hamba Tuhan ini. Naik sepeda keot. Tak hadiahi motor. Gratis, bukan kredit. Ada hamba Tuhan di Jawa Tengah, saudara. Ya, kalau besok naik motor, tapi motor itu kreditan, saudara. Satu saat mungkin nabrak batu, dua-duanya jatuh, saudara-saudara. Tapi si pendeta itu bangun ini bukan istrinya, motor sing dideki, saudara-saudara. Loh, Mas, kok duduk aku? Lah, soalnya iki sik kredit, Mbak. Soalnya iki sik kredit kekasihku. Ya. Nah, dengarkan firman Tuhan ini. Nanti tidak usah kau minta-minta. Pasti dia datangkan gandum, anggur, minyak, semua kebutuhan. Karena dia cemburu. Cemburu bahasa lainnya mendedek. Mosok nggak tak berkati anakku yang setia ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Makanya yang setia. Makanya yang wis mboten usah kaken gunung. Waktu sudah dekat. Kita nyanyi lagu lama, saudara-saudara. Setialah, setialah lebih sungguh. Saya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Nyanyi dengan sikap berjanji, bernasar. Nyanyi dengan sikap berdoa menyembah. Ingat suaramu, isi hatimu didengar Tuhan. Sambil mengangkat
tangan kita nyanyikan lagu ini. Sedialah, sedialah. Ada tangan-tangan terangkat ikhlas. Lebih sungguh. Sedialah, oh sedialah. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu setia kepadaku, setia, setia lebih sungguh. Sekali lagi kita nyanyi, dan kau paukan hatimu kepada Tuhan. Aku janji sungguh setialah dan Kristen tambal sulam, sungguh-sungguh dia cemburu kepadamu, cemburu untuk memberkati anak-anak. Yes. Tuhan lebih dulu pasti setialah lebih sungguh. Kau dengar suara hati kami, kau dengar janji dan nasar kami, kau dengar komitmen kami, entah pria, entah wanita, remaja, pemuda, tua, muda, dan kau akan bersikap seperti engkau bersikap pada umatmu di zaman Yoel. Saudara, dengarkan. Tuhan lebih dulu setia kepadamu, setialah, setialah lebih sungguh. Minggu depan ke gereja adalah mezbahmu, ibadah adalah mezbah. Kau tarik teman-temanmu, lebih efektif engkau kalau pendeta yang narik, yang nyuruh datang, dia datang kepeksa. Tapi kalau engkau berbagi kabar baik, ini loh saudaraku, setelah aku datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh ia berbalik memberkati aku. Kau beritakan, kau cari jiwa. Jemaat ini akan menjadi jemaat mezbah. Karena mezbah satu persatu, hari ini engkau berkata, aku adalah korban persembahan yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan sukacita kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan jemaat duduk kembali.